Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Baik, sebelum mulai saya izinkan saya di sini membacakan pantun. Orang salah harus dihukum, biar adil buat semua kaum. Aku ucapkan Assalamualaikum, sambutlah malam ini dengan tersenyum. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, dalam kesempatan berbahagia ini, saya menyapa pada Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini sesuai apa yang kita sampaikan pada tempo yang lalu, bahwasanya kesempatan pada malam ini kita akan berbagi praktik baik bagaimana aksi nyata terhadap budaya positif yang sudah pernah dilakukan. Nanti kita sama-sama sharing di sini pada malam hari ini kurang lebih 60 menit ke depan kita sama-sama sharing mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Wahyu Timbul Stopo. Namun sebelum memberikan kepada para narasumber, adapun di sini perkenalkan nama saya Carlo Rahmanto sebagai moderator yang akan memadu acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini membuatkan barakah sehingga nanti apa yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan di lingkungan kita khususnya dan berbagi kepada teman-teman kita yang ada di tempat lain dan sebagainya. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, ada baiknya kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kesempatan kali ini saya mohon izin Bapak Yudi untuk memimpin doa. Bisa Bapak Yudi? Bapak Yudi Setiawan? Boleh Pak, bisa. Silakan Bapak Yudi. Silakan Bapak Yudi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fi dinina wa afiatan fil jasadatina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa hawin alaina fil sakratil maut wa najanata minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, kelancaran dalam acara Zoom meeting malam ini dan berikanlah barokah kepada kami semua. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat pada malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi Setiawan sudah memimpin mengkhalifai doa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa kita semuanya dijabah Allah Subhanahu wa taala sehingga acara yang akan kita lalui ini mendapatkan barokah sehingga bisa kita menjadikan amal jariah nantinya buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut, kita dengarkan sama-sama pemateri kita mengenai budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Wahyu Timbul Stopo. Pada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Carlo ya, Carlo Rahmanto sebagai moderator di malam hari ini. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu sudah nampakkah ini share screen saya? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia malam hari ini, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang malam hari ini sudah mau bergabung untuk sama-sama mendengarkan atau sama-sama belajar ya kan, belajar tentang pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu,
sebelum kita masuk ke materi, ya, materi tentang budaya positif, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan atau sudah ada yang sudah paham mungkin tentang budaya positif. Nah, mungkin saya ingin mendengarkan satu orang tentang budaya positif itu menurut Bapak Ibu tuh kayak mana? Budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu. Ada yang mau ini Bapak Ibu berkomentar mungkin sebelum kita mulai? Boleh angkat tangan Ibu Supriyati, silakan Ibu. Budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengemukakan pendapat saya tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu hal positif yang sering dilakukan terus-menerus di sekolahan, terutama untuk memunculkan sebuah nilai-nilai kebajikan di sekolah tersebut. Contohnya budaya positif yang dilakukan misalnya menyambut siswa, kedatangan siswa di pagi hari itu ingin memunculkan sikap sopan, sikap ramah dari siswa tersebut. Terima kasih. Oke, ya, luar biasa Ibu Supriyati yang sudah menyampaikan apa itu sebenarnya budaya positif ya. Ya, betul Ibu ya. Bahwa budaya positif itu adalah sesuatu kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang dilakukan secara terus-menerus itu untuk menumbuhkan suatu nilai-nilai dari kebajikan universal yang sudah diakui ya. Salah satu contohnya tadi sudah disebutkan yaitu mungkin menyambut siswa ya. Kenapa menyambut siswa di sekolah itu penting ya kan? Karena ini adalah sebuah budaya kita ya kan, bahwa orang Timur, orang Indonesia itu sebelum beraktivitas mungkin kita ada namanya saling sapa. Nah, ini hanya salah satu Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita akan sama-sama menyebarkan bagaimana sebenarnya budaya positif yang ada di sekolah ya kan. Itu seharusnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, nah konsep inti dari budaya positif itu nanti di sini ada perubahan paradigma positif. Kemudian ini alurnya Bapak Ibu. Kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kita nanti akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada mungkin salah satu yang yang baru mendengar hal itu mungkin ya. Nanti sama-sama kita akan belajar apa itu, misalnya di sini ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru. Nah, ini nanti akan sama-sama kita jelaskan di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu apa Bapak Ibu? Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada yang ditanda kutip ini adalah berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini artinya berbeda. Artinya kita belajar dalam pembelajaran itu di kelas ini sesuai dengan kebutuhan anaknya. Nah, ini harus berbeda Bapak Ibu. Setiap kita masuk di dalam kelas, itu kita tidak bisa monoton pembelajarannya itu misalnya dengan metode ceramah, diskusi saja, atau dengan presentasi, tidak ya kan. Dan ini harus berbeda. Kita harus melihat siswa atau peserta didik kita itu kemampuannya di mana. Jadi pembelajarannya harus berbeda, tidak bisa disamakan antara yang kemampuan kognitifnya itu bagus dengan kemampuan kognitif itu yang rendah. Jadi harus dibedakan.
Nah, metode pembelajarannya harus berbeda. Media yang digunakan juga harus berbeda. Tidak bisa kita seorang guru itu dalam mengajar itu hanya menggunakan misalnya metode ceramah saja. Datang bawa buku, masuk ke kelas ya kan, hanya belajar itu tidak bisa ya kan. Ini harus berbeda karena anak-anak juga punya kemampuan secara teori belajarnya. Anak-anak itu ada macam-macam, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang audio, ada yang kinestetik ya kan. Dan ini harus semuanya itu harus apa namanya itu kita sebagai seorang guru itu harus melayani mereka. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan kita bahwa nanti muaranya itu pembelajaran kita itu ke sini profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ini mengingatkan bahwa ini yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak kita ini kita harapkan untuk mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini Bapak Ibu nanti tujuan kita. Pembelajaran dengan paradigma baru itu nanti semua arahnya itu ke sini, ke profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini kita belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa? Ya kan? Miskonsepsi itu adalah itu tidak, maksudnya tidak tepat ya, atau misalnya bertentangan, miskonsepsi. Jadi salah konsep maksudnya di sini. Nah, apa ini Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kita tidak bisa mengontrol murid. Nah, ini teorinya. Ini guru tidak bisa mengontrol murid. Nah, ini. Guru bisa mengontrol murid itu hanya sesaat saja. Hanya sesaat saja. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ilusi juga Bapak Ibu. Ilusi itu angan-angan. Hanya angan-angan saja Bapak Ibu. Nah, nanti yang betul yang mana? Nah, nanti kita lihat ke pembahasan selanjutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini ilusi juga Bapak Ibu. Ketika kita memberikan kritik kepada anak dan membuat anak itu merasa bersalah, itu tidak akan mampu menguatkan karakter anak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai seorang guru, ini kadang-kadang kita memaksa anak, ya kan? Nah, ini teori ini, Bapak Ibu, ya kan? Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi ini hanya angan-angan saja, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Sebenarnya tidak. Nah, nanti kita lihat ke slide selanjutnya. Oke, ini slide selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya kan? Kita akan merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kita akan lihat di sini ya. Stimulus respon tentang dunia. Nah, ini realita bahwa kebutuhan kita itu sama. Nah, teori kontrolnya seperti apa? Bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, Bapak Ibu. Anak-anak peserta didik itu mempunyai gambaran yang berbeda. Dia melihat itu berbeda, ya kan? Kemudian ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini nggak bisa juga. Ya. Ini stimulus respon tentang dunia. Nah, yang seharusnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan orang lain itu sama dengan pandangan kita. Kemudian
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini semua perilaku mempunyai tujuan. Ini teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, nah, tidak boleh ini. Jadi makanya ini kami hadirkan guru BK ya, 2 orang guru BK. Perilaku buruk anak ini tidak bisa dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku itu mempunyai sebuah tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tidak bisa juga karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian juga ada stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di sini ada juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian yang terakhir ya, model berpikir menang atau kalah. Sekarang model berpikir menang-menang. Nah, ini artinya kita tidak bisa model berpikir kita itu menang kalah. Jadi kita menang untuk mengalahkan orang lain itu tidak dibenarkan juga. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif. Ya. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, ini Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya sebenarnya itu belajar, bukan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jadi anak itu diajarkan untuk belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan apa-apa yang diyakini anak tersebut. Nah, ini sebenarnya teori yang benar, bukan mentaati peraturan yang ada. Walaupun kita selama ini masih menggunakan itu ya kan, tapi untuk merubah itu tidak bisa langsung ya, tapi minimal kita satu persatu itu kita memahami tentang makna disiplin itu seperti apa. Nah, disiplin itu juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini Bapak Ibu. Disiplin itu karena tadi artinya belajar, ini tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini nanti nanti kita berbicara tentang teori motivasi. Nah, ini untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan atau reward ya, dan ancaman atau hukuman. Walaupun kadang-kadang kita ini susah Bapak Ibu ya untuk menerapkan itu ya kan. Yang sering kita ada hukuman ya kan dan sebagainya. Ini masih terjadi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, ini harapan pendidik, harapan kita, harapan dari pendidikan nasional itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah, disiplin diri itu adalah disiplin yang muncul dari dirinya sendiri ya kan. Artinya dia mau bertanggung jawab, kemudian dia mau menghargai dirinya sendiri ya kan ketika dia berperilaku. Dan motivasi ini kalau misalnya nanti anak-anak peserta didik kita itu sudah mempunyai motivasi intrinsik, bisa menghargai dirinya sendiri sebagai insan, sebagai peserta didik, maka ini yang diharapkan oleh pemerintah ya. Nah, itu. Kemudian kita berbicara tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah kesepakatan bagi sekelompok
bagi apa itu namanya itu daerah, sekolah, organisasi, bahkan ini dari dunia. Dia terlepas dari apa itu namanya agama, bangsa, ras, ya kan, suku. Nah, itu terlepas dari itu. Ini nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan dari sebuah institusi atau organisasi, misalnya di Indonesia untuk pendidikan itu saat ini itu adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah disepakati. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kemudian ada juga dari IBO, Primary Years Program. Nah, bahwa nilai-nilai kebajikan itu kata IBO itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini dari kemudian ada lagi dari 9 pilar karakter. Nah, ini ada IHF ya, Indonesian Heritage Foundation. Bahwa kata IHF itu nilai kebajikan itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, kemudian suka menolong dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini kata IHF. Nah, dari beberapa institusi ini atau organisasi ini, Bapak Ibu, ini semuanya hampir sama, Bapak Ibu, hanya susunan kata-katanya saja yang berbeda. Karena memang nilai-nilai kebajikan itu kalau kita dalam hati kita itu merasa itu baik, itu berarti memang baik, ya kan? Ini nilai kebajikan itu, seperti itu. Kemudian nah, kita berbicara lagi tentang kebutuhan, setelah itu kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, biar kita agak ini ya, Bapak Ibu pernah enggak dengar tentang kebutuhan dasar manusia? Pernah. Pernah ya? Nah, coba saya minta bisa nggak nyebutkan kebutuhan dasar kita itu manusia itu apa aja, Bapak Ibu? Kebutuhan makan, minum, Makan, minum, terus kebutuhan akan rasa senang, kebutuhan rasa senang, makan, minum, kemudian senang. Apalagi, Bapak Ibu? Pakaian. Apalagi, Bapak Ibu? Yang lebih mendasar itu rasa ingin dihargai. Rasa ingin dihargai. Diakui ya maksudnya ya, dihargai ya. Apalagi Bapak Ibu? Rasa ingin dihargai. Rasa pengen dicintai. oh, dicintai ya. Dicintai, disayangi butuh nggak? Butuh. Oh, butuh juga ya. Oke, terus ada lagi nggak? Pengen di apa lagi? Ya sudah, nggak apa-apa. Saya ini aja ya. Nah, Bapak Ibu yang disebutkan makan, minum, senang, terus pakaian. Nah, kalau makan, minum, pakaian ini satu kebutuhan pokok ya. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup.
makan, minum, pasti ini Bapak Ibu. Ini kebutuhan yang utama, paling utama kebutuhan dasar ini ya. Nggak mungkin kita nggak berpakaian, nggak mungkin kita nggak makan, nggak minum, karena ini untuk bertahan hidup. Kemudian kesenangan. Manusia itu butuh kesenangan Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu juga butuh namanya kesenangan ya, butuh kesenangan. Bukan hanya siswa saja, tapi nanti juga kita arahnya ke sana juga ya. Kemudian rasa ingin dihargai, diakui. Kemudian diakui keberadaan kita, diakui statusnya, ya kan? Statusnya diakui bahwa kita ini sebagai warga negara Indonesia, bahwa Pak Yudi itu diakui sebagai warga SP7. Kan nggak enak kalau sudah warga SP7 tapi tidak diakui oleh kepala desanya, bahwa Pak Yudi itu dihargai oleh apa? Tidak diakui oleh kepala desa SP7, kan nggak enak gitu Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian bentar Bapak Ibu ya. Kayaknya ada yang masuk ini tadi. Oh enggak ada ya. Nah, kemudian ada lagi tadi menyebutkan dicintai, disayangi. Nah, ini salah satu juga kebutuhan dasar Bapak Ibu. Walaupun kita sudah menjadi apa itu namanya tuh, menjadi guru, kita juga butuh yang namanya dicintai, disayangi, ya kan? Nah, itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini. Nah, ini Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar. Nah, ini Bapak Ibu. Menurut Dr. William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru itu harus punya atau harus tahu kebutuhan dasar manusia? Karena yang kita olah, yang kita didik, yang kita bina, yang kita latih, yang kita ajar, itu adalah seorang manusia, ya kan? Jadi, Bapak Ibu, kita harus tahu. Nah, yang pertama misalnya, kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Ini manusia ini harus punya ini, ya kan? Kita tidak bisa ini. Setiap misalnya, setiap perilaku anak peserta didik itu pasti punya alasan, ya kan? Takutnya kita sebagai seorang guru itu tidak tahu, ya kan? Ternyata anak itu misalnya, ini ternyata anak itu misalnya sudah 2 hari nggak makan, misalnya. Sudah 2 hari nggak makan, kemudian dia ke kantin makan di sekolah nggak bayar misalnya. Kita tidak bisa langsung menjustis bahwa anak itu adalah seorang pencuri, tidak bisa. Tetapi anak itu harus apa itu namanya itu, harus diajak ngobrol dulu. Diajak, nanti ada namanya restitusi nanti ya. Diajak dulu. Tidak bisa Bapak Ibu ya kan. Ini ada salah satu kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Ini tidak bisa kita menjustis anak. Ini bahwa kamu itu bersalah, enggak bisa, ya kan? Kamu adalah mencuri, tidak bisa. Kecuali kalau memang anak itu mencuri atau tidak mau bayar, tidak bayar di kantin itu karena anak itu memang sudah punya kebiasaan, meyakini bahwa itu asik dan sebagainya, tidak boleh itu. Nah, kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini cinta, kasih sayang, rasa diterima, dihargai, ini setiap orang pasti punya kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Karena kita berbicara tentang mendidik anak, ya, anak ini perlu rasa kasih sayang. Tidak bisa anak itu setiap hari dimarahi, itu tidak bisa, ya kan? Baik anak kita sendiri maupun peserta didik yang ada di sekolah. Ini tidak bisa di setiap ketemu langsung dimarah, tidak bisa. Ini harus dirangkul anak-anak itu ya, harus dirangkul. Kemudian kita mengakui keberadaan mereka agar dia itu, wah aku nih dianggap gitu kan. Ternyata si Pak Yudi ini ternyata sayang banget sama saya, ya kan. Saya nggak ini ditegur, bukannya ditegur, negurnya nggak pakai marah-marah misalnya. Sesekali mungkin boleh ya, tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita itu memang berkasih sayang terhadap peserta didik kita. Kemudian penguasaan, Bapak Ibu, ya kan, ini salah satu adalah penguasaan. Bahwa setiap manusia itu pengen berkuasa.
pengen punya kekuatan, untuk mempengaruhi orang lain. Ini setiap manusia, setiap kita, orang lain, siswa, guru-guru dan sebagainya itu punya yang namanya penguasaan. Ini namanya power, punya kekuasaan. Bahkan kalau yang di Indonesia ini setiap orang misalnya yang di Kabupaten Musirawas itu punya punya keinginan untuk berkuasa di Kabupaten Musirawas. Nggak usah di Kabupaten Musirawas, kalau anak-anak berkuasa di kelasnya, berkuasa di sekolahnya, ya kan? Nah itu anak-anak. Kemudian Bapak Ibu ada lagi kesenangan. Nah ini yang paling urgent Bapak Ibu ya, kesenangan. Anak-anak, ya kan? Karena ini kita berbicara itu di lingkup di pendidikan, bahwa kesenangan ini Bapak Ibu ini mutlak harus ada pada anak. Setiap kita masuk dalam proses pembelajaran, di kegiatan, di dalam kelas, yang jelas di sekolah bertemu anak, ini tunjukkan bahwa kita itu gembira, kemudian anak juga dibawa untuk bukan bersenang-senang, tapi anak itu merasa senang, ya, merasa senang dengan keberadaan kita. Kalau anak itu murung, kalau anak itu lesu, dibuat senang. Kita buat anak itu atau kelas itu kita buat riang gembira. Ini teorinya seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya kan? Karena dengan anak itu senang kepada kita, senang kepada pembelajaran kita, senang kepada sekolah kita, maka nanti akan menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi pada diri anak itu untuk datang ke sekolah, untuk datang tepat waktu, untuk selalu belajar di dalam kelas. Nah itu. Kemudian yang satu lagi kebebasan, bahwa anak ini punya, atau manusia itu punya yang namanya kebebasan, tidak terlalu mengikat. Nah ini ditunjukkan Bapak Ibu ya kan, ya kita sekolah, kita ada aturan ya kan, tetapi ada juga aturan yang misalnya salah satunya kalau di tempat kita itu misalnya setiap hari Jumat itu bebas, pakai sepatu bebas, mau pakai kaos kaki bebas, ya kan. Kemudian setiap kegiatan sekolah itu bebas juga, mau pakai HP boleh, mau pakai dan lain sebagainya lah yang jelas. Nah ini anak-anak itu memang kita berikan sebuah kebebasan, tetapi kebebasan itu tidak sampai tidak sampai ada batasnya. Maksudnya itu ada batasnya, kebebasan tetapi ada batasnya itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nah ini kita berbicara sekarang tentang motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kita singgung bahwa motivasi anak itu macam-macam, atau motivasi manusia itu ada 3 macam sebenarnya. Itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalnya kalau kita jadi seorang guru, kita disuruh ditugaskan oleh kepala sekolah untuk berangkat ke Palembang misalnya, untuk mengikuti diklat misalnya. Nah, kalau kita itu berangkat itu karena takut, kalau misalnya tidak berangkat nanti takut dihukum oleh kepala sekolah, takut mendapatkan sanksi dari kepala sekolah. Nah, ini adalah motivasi yang paling rendah bagi kita. Nah, ini motivasi yang paling rendah. Kalau ini diterapkan kepada anak, ini tidak boleh juga, ya kan? Nah, ini motivasi ini untuk menghindari hukuman, ini sebenarnya ini nanti akan ini lambat laun, makanya kita sedikit demi sedikit kita belajar untuk memahami tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku manusia, ya kan? Nah, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, ya kan? Ini adalah motivasi yang paling rendah. Nah, ini sebenarnya atau seharusnya itu tidak boleh. Terus bagaimana
untuk apa itu namanya tuh, agar tidak ada hukuman, agar ini, itu kita nanti akan membuat sebuah keyakinan kelas dan juga kita akan membuat sebuah konsekuensi. Jadi beda nanti antara konsekuensi dengan hukuman. Nah itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini agak sedang, ya kan? Sedang. Artinya kita tidak boleh, ya kan? Sebenarnya tidak boleh ketika kita melakukan sesuatu itu karena pengen mendapatkan imbalan dari seseorang. Misalnya kita kalau kita seorang guru, kita masuk kelas, ya kan, rajin, datang tepat waktu, itu karena ingin dihargai atau diberikan penghargaan oleh kepala sekolah. Nah, ini kurang tepat, ya kan? Ini kurang tepat, Bapak Ibu. Kemudian anak juga seperti itu. Anak-anak datang ke sekolah tepat waktu, ya kan? Ini ingin dihargai, ingin diberikan penghargaan oleh guru, itu juga kurang tepat. Nah, yang paling tepat yang mana, Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu yang paling tepat. Yang paling tepat adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, kita, Bapak Ibu, semuanya itu mencoba untuk menerapkan sebuah keyakinan-keyakinan yang ada, ya kan, menerapkan keyakinan kelas nantinya, ya, itu agar anak-anak itu bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Ini yang diharapkan. Kalau yang dua ini tidak diharapkan. Yang paling tidak diharapkan itu adalah yang pertama, itu adalah hukuman. Apakah kita boleh untuk memberikan penghargaan atau reward kepada anak? Ya boleh-boleh saja, tetapi itu tidak diharapkan, hanya sesekali saja. Tapi untuk tujuannya itu adalah yang ini yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah ini Bapak Ibu. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini Bapak Ibu. Hukuman. Nah, ini hukuman terhadap anak, hukuman terhadap peserta didik. Ini yang pertama, itu menyakitkan. Ini teorinya seperti itu. Kemudian membuat anak tidak nyaman, membuat anak merasa takut. Nah, mungkin ini ada lagi, memaksa hukuman ini. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, ini Bapak Ibu. Ini hukuman itu ke sini arahnya tuh. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri, jadi dia tidak percaya diri. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, karena kenapa? Hanya beberapa orang saja. Dalam satu kelas misalnya, itu hanya 1-2 orang yang mendapatkan penghargaan, jadi tidak efektif. Semuanya, kecuali dalam artian reward atau pujian. Pujian boleh misalnya, tapi secara bersama-sama, ya kan, di kelas. Boleh, nggak apa-apa, ya kan. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan, ini ada yang masuk kayaknya ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Merusak hubungan, sifat iri. Jadi artinya kalau misalnya anak itu ada 1-2 anak yang kita berikan penghargaan, maka ada beberapa orang itu yang iri terhadap anak yang mendapatkan itu. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sebenarnya dalam teorinya itu tidak boleh, ya kan. Tetapi di beberapa sekolah, mungkin di sekolah kita juga masih menerapkan
sistem ini. Dan ini tidak bisa kita merubah langsung Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu pendekatan-pendekatan, kemudian perlu pemahaman dari kita semua bahwa anak sebenarnya penghargaan itu menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya itu tidak ada lagi sebenarnya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah itu Bapak Ibu. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini konsekuensinya. Penguatan jangka pendek untuk konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, restitusi ini nanti bagaimana nanti saya jelaskan di sini Bapak Ibu ya. Ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini restitusi. Ini yang paling tepat itu adalah restitusi untuk guru BK nih, yang paling tepat ya. Tapi sebenarnya semua guru itu tepat karena setiap guru itu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau hukuman, penghargaan itu jangka pendek. Tapi kalau restitusi itu adalah jangka panjang. Itu kayak mana? Nanti setelah ini saya jelaskan. Nanti ada segitiganya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu untuk restitusi. Nah, Bapak Ibu, nah ini konsep pendidikan itu ada sebuah cara untuk mendisiplinkan positif pada murid ya. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Kayak mana restitusi itu? Nah, ini kami jelaskan dulu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu guru BK sudah menerapkan, mungkin ini baru tahu mungkin ya, bahwa ini restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya, anak berkelahi, anak merokok di sekolah misalnya, atau di luar sekolah tapi menggunakan baju sekolah, anak sering misalnya tidak ikut upacara, tidak ikut senam dan sebagainya. Nah, ini direstitusi. Nah, bagaimana cara merestitusinya? Nah, ini saya ciri-ciri dulu, ciri-cirinya dulu. Nanti setelah ini ke situ, ke segitiga restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan, kita menawarkan sesuatu kepada anak. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini Bapak Ibu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya. Anak itu apa tadi? Dia melakukan sesuatu. Misalnya tadi ada bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, ya kan? Kemudian kekuasaan. Kita harus tahu dulu, kita cari dulu. Kita paham dulu itu, kemudian kita cari sebenarnya yang melatar belakang itu apa, misalnya kan gitu, ditanya nanti sama anak. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian fokus pada solusi. Nah, ini fokus kepada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi misalnya anak itu berbuat onar dan tidak disenangi oleh teman-teman di kelasnya, maka kita restitusi, kita berikan nasihat-nasihat nanti, ya kan. Nah, itu agar anak itu bisa kembali ke kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa perbedaan. Perbedaan, ini contoh misalnya kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ada murid kita itu sering tidak mengerjakan PR. Kalau misalnya kita menyuruh anak itu untuk berlari, untuk hormat bendera selama 10 menit, untuk push up, squat jump, itu namanya hukuman dan itu
tidak dianjurkan. Ini Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian guru marah dan murid takut. Nah ini Bapak Ibu. Siswa sering tidak, guru marah-marah ya kan. Ini akan menyebabkan siswa ini akan merasa takut. Ini adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi gimana? Kalau konsekuensi itu anak itu diberikan kesempatan untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini konsekuensi. Kalau anak tidak mengerjakan PR, kita kasih kesempatan anak untuk, ayo ini saya tunggu, misalnya kan, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini adalah konsekuensi. Kemudian, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini guru beda tegas dengan marah, Bapak Ibu. Kalau marah kan marah-marah gitu kan. Kalau tegas, ya sikap kita tegas kepada anak ya kan. Tidak usah diancam-ancam ya kan. Ini kemudian nanti akan menumbuhkan siswa itu menghormati peraturan yang sudah ada di sekolah. Nah, kalau restitusi, nah ini yang diharapkan Bapak Ibu. Ini anak itu dipanggil. Anak itu ditanya ya kan tentang keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa yang menyelesaikan masalahnya. Nah, ini ditanya anak, kenapa nggak ngerjakan PR misalnya kan, masalahnya di mana ya kan. Terus tanya dia itu salah apa enggak gitu kan. Kalau dia misalnya tidak mengerjakan PR. Nanti alurnya saya sampaikan ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini kalau restitusi. Jadi nanti guru itu terbuka, kemudian siswa itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Nanti itu restitusi. Kemudian Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini pasti ini dilakukan oleh setiap guru dari 5 ini Bapak Ibu. Nah, dari 5 ini pasti dilakukan oleh seorang guru. Penghukum, ya kan? Kalau penghukum, guru itu mencari-cari kesalahan anak, ya kan? Kemudian dihukum, Bapak Ibu. Ya kan? Marah-marah guru. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini sebagai seorang penghukum Bapak Ibu. Ya kan? Ini cirinya guru tuh marah-marah terus ya kan. Pokoknya marah-marah ya kan. Ini penghukum, baik penghukum secara fisik maupun non fisik, secara verbal. Nah ini. Nah, ini yang paling apa ini namanya itu? Posisi kontrol yang paling rendah. Yang paling tidak diharapkan. Kemudian ada lagi pembuat rasa bersalah. Ada Bapak Ibu, kita menghukum, bukan menghukum ya. Kita itu sebagai seorang guru itu membuat anak tuh merasa bersalah terus ya kan. Kamu tuh misalnya kamu nggak kasihan sih sama orang tua misalnya. Kamu nggak kasihan ini dan pokoknya anak tuh merasa bersalah terus lah pokoknya. Dan ini tidak diharapkan. Kalau sesekali mungkin nggak apa-apa. Tetapi kalau terlalu sering ini tidak boleh, tidak bagus ya kan. Kemudian ada lagi teman. Nah, kalau teman, ayolah, misalnya contohnya misalnya ya, ayolah bantu Bapak misalnya, tugasnya dikerjakan. Ayolah bantu Bapak misalnya kan, itu apa taati peraturan sekolah ya kan, nggak enak lah ini. Pokoknya ini sebagai teman. Kalau teman itu misalnya kita berbicara itu sangat lembut ya, enak ya kan bantu Bapak, misalnya bantu Ibu ya kan, nggak kasihan kamu sama Ibu ya kan, nanti Ibu dimarah loh sama kepala sekolah misalnya kan, kayak gitu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, nah ini mungkin juga sering dilakukan misalnya contohnya misalnya Adit, tahu nggak kamu aturan sekolah baju itu kayak mana? Ya kan. Nah, ini pemantau Bapak Ibu, ya kan. Ini pemantau ya kan. Nah, kemudian satu lagi seorang manajer. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang sangat diharapkan Bapak Ibu, manajer. Nah, posisi kontrol ini restitusi itu adalah di manajer. Jadi kalau anak itu misalnya bersalah, itu direstitusi. Jadi kita sebagai manajer, bukan sebagai pemantau. Bukan misalnya
misalnya anak itu berbuat salah, itu seyogyanya kita itu adalah sebagai manajer. Manajer di situ itu tadi sebagai kita bisa merestitusi. Nah, kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini penghukum misalnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini penghukum Bapak Ibu. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini penghukum Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau, misalnya, kalau, sorry, kita ke pembuat rasa bersalah dulu ya. Misalnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Ibu kecewa berat sama kamu. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu nanti akan merasa bersalah terus Bapak Ibu, ya kan? Walaupun nanti ingat, tapi dia dalam jangka pendek. Ini tidak diharapkan sebenarnya. Nah, kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini ya kan. Kamu sudah melanggar atau kamu tahu nggak peraturannya apa? Apa peraturannya? Konsekuensinya apa kalau terlambat misalnya? Ini pemantau. Boleh nggak? Boleh pemantau. Nggak apa-apa, ya kan? Ini nggak masalah ya kan pemantau itu. Nah, cuman yang diharapkan itu nanti seorang manajer. Misalnya ini teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Misalnya, ayolah bantu ibu, ayolah bantu bapak. Nah, itu adalah posisi seorang pengontrol. Kemudian manajer, Bapak Ibu. Manajer, apakah kamu tahu? Nah, ini apa kamu tahu kesalahan kamu itu apa misalnya? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan? Jadi kita itu bertanya kepada anak, soalnya kita ini coaching ya, maksudnya itu coaching itu bertanya agar anak itu menemukan jawabannya sendiri. Terus pertanyaannya gini nanti, Pak, bagaimana kalau ini dilakukan berulang-ulang? Ya kita ini terus ya kan, karena ini sudah tugas seorang guru ya kan, gitu. Kita panggil lagi, kita restitusi lagi, kita pantau lagi. Kita itu harus sebagai seorang manajer bukan langsung dihukum. Kalau dihukum saat itulah atau sehari 2 hari, besok akan ngulang lagi. Itu teorinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kayak mana Bapak Ibu? Nah, mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas saja? Nah, ini Bapak Ibu. Kalau misalnya saya mau nanya misalnya ya, Bapak Ibu ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa kira-kira Bapak Ibu jawabannya? Supaya kalau kecelakaan tidak berbahaya, kepalanya tidak terbentur aspal. Nah, ya betul Bapak Ibu ya. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Karena ini untuk melindungi kepala kita dari benturan, agar kita tidak berbahaya. Betul Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini saat kemarin ya, saat COVID-19. Kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Agar tidak terjangkit oleh virus. Iya, agar tidak terjangkit oleh virus, agar kita terhindar, kita tidak tersebar oleh virus COVID-19 ya kan. Ini jawaban yang ini, bukan kita itu menangkap anak yang tidak menggunakan masker, ya kan? Tapi kita apa itu namanya? Sebenarnya anak itu dipanggil, kemudian anak itu misalnya direstitusi ya. Kenapa kamu nggak pakai ini masker misalnya? Kamu tahu nggak masker itu gunanya untuk apa? Ditanya. Tapi kalau misalnya dalam jumlah banyak ya kita tidak bisa juga. Maksudnya itu memang ini harus perlu kerja ekstra ya. Yang paling ini adalah makanya ini adalah guru BK yang paling apa ini paling penting ya.
Nah, kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, kita membuat keyakinan kelas itu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi bersama di dalam kelas ini, kalau untuk wali kelas Bapak Ibu ya, ini itu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi tentang peraturan. Jadi diskusi sama anak-anak tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas. Itu kayak mana gitu kan. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Nah, bagaimana ini menyusun peraturan menjadi keyakinan? Ini misalnya peraturan sekolah apa itu namanya itu? Datang tidak boleh terlambat misalnya kan. Jadi kita rubah menjadi sebuah keyakinan ya kan. Jangan tidak boleh terlambat tapi datang tepat waktu misalnya kan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Artinya kita ke hal yang positifnya ya kan. Misalnya tidak boleh ribut di dalam kelas misalnya. Kita rubah menjadi di kelas itu ditulis saling menghargai terhadap sesama siswa. Dirubah. Jadi tidak ada kata-kata yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Itu tidak ada di situ. Ya kan? Misalnya yang lain nanti dicontohkan lagi. Kemudian setelah itu ditempelkan keyakinan kelas itu di dalam kelas. Agar apa? Agar anak itu sering ingat, sering membaca ketika masuk. Jadi masuk itu dia sudah membaca, ya kan? Nah itu sudah membaca tentang keyakinan yang mereka buat di dalam kelas. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah ini lebih abstrak daripada peraturan. Dia tuh beda dengan peraturan ya untuk keyakinan kelas. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataannya itu bersifat umum ya kan, saling menghargai ya kan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah ini Bapak Ibu, dibuat dalam bentuk positif bukan kalimat negatif. Misalnya yaitu tadi tidak boleh ribut, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak misalnya tidak boleh berkelahi misalnya kan di dalam kelas misalnya kan. Nah itu dirubah ya kan, dirubah apa itu namanya itu kata-kata yang maknanya sama dengan tidak boleh berkelahi itu apa misalnya kan. Misalnya saling menghargai atau bersahabat terhadap sesama teman di kelas. Itu kata-katanya ya kan. Bukan tidak boleh berkelahi tapi itu ya kan. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak. Tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu, cukup 1 sampai 10 aja ya kan. Nggak usah semuanya karena ini untuk melatih anak untuk meyakini sesuatu yang mereka yakini dan sepakati. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi didiskusikan keyakinan kelasnya. Itu apa aja kira-kira di kelas itu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita berada di sesi terakhir, yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu Bapak Ibu itu ini ada sebuah gambar, ada sebuah gambar segitiga. Ini ada tulisannya. Yang paling bawah, sisi yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Nah, kemudian ada di sisi sebelah kiri ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang di sisi kanan itu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, ini paling cocok ini untuk guru BK ya. Tapi untuk guru mata pelajaran ini cocok juga ya, bagus ya ini untuk guru mata pelajaran. Misalnya ada anak yang salah, berbuat salah, misalnya anak itu merokok misalnya. Ini kasus yang ini ya, merokok misalnya. Karena ini anak-anak sekolah ini sering ya, atau berkelahi, atau ini saya contohnya merokok gitu aja. Kemudian kalau misalnya ada anak merokok,
kita panggil aja ke ruangan misalnya kan. Kita panggil ke ruangan, kemudian kita tanya ya kan. Kita kita stabilkan dulu. Ya, kita stabilkan dulu ya kan. Kita tanya ya kan, kenapa kamu apa tuh namanya tuh merokok, atau tanya kamu merokoknya di mana ya kan. Kita ini kan kita stabilkan dulu. Jangan kita marah-marah langsung, atau anak-anak itu dibuat rileks, stabil. Kita kita ini tanyakan. Nah, ya kan, setiap anak itu ya, setiap orang itu pasti pernah merasa bersalah ya kan. Kamu itu bukan bukan satu-satunya orang loh yang pernah merokok di sekolah ini. Banyak loh yang pernah merokok di sekolah ini gitu kan. Jadi kita buat anak itu stabil dulu jiwanya itu. Setiap orang tuh ini loh ya kan. Atau bahkan misalnya kalau Pak Yudi misalnya sebagai seorang, Bapak dulu juga pernah loh merokok nak kan. Tapi Bapak dulu merokoknya enggak di sekolah, enggak di lingkungan sekolah gitu kan. Misalnya ya kan. Nah, kita stabilkan dulu. Jadi, oh ternyata maksud ini ternyata banyak ya orang yang pernah ini merokok ya kan. Kemudian ditanya ya kan, pasti kamu punya alasan. Kenapa sih kamu merokok di sekolah misalnya kan? Atau kenapa sih kamu merokok misalnya kan? Nah, kalau anak jawab, jangan disalahkan. Misalnya, ya saya merokok karena orang tua saya merokok, Pak, misalnya kan. Oh gitu. Tanya lagi ya kan, apalagi alasannya? Lah orang-orang di sekeliling saya merokok juga Pak, misalnya kan. Teman-teman saya merokok dan sebagainya ya kan. Tanya ya kan, apakah apa itu namanya? Kemudian ditanya, tindakan kamu tuh sebenarnya tuh benar apa enggak sih gitu kan? Atau sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau belum? Kalau kamu sebagai anak sekolah, uang masih minta, kamu merokok. Nah, ditanya Bapak Ibu ya kan. Nanti kalau sudah distabilkan, kemudian ditanya alasannya, pasti anak itu kemudian nanti bisa menjawab, iya Pak, saya sebenarnya salah Pak ya kan. Yang mudah-mudahan Pak, insya Allah nggak ngulangi lagi. Nah, kita sampai ke situ Bapak Ibu, ya kan. Terus kita tanya sampai nanti harapan-harapan mereka seperti apa, anak itu. Kamu pengennya seperti apa sih, ya kan? Setelah kamu nggak jadi seorang perokok lagi, misalnya kan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita terapkan ketika anak itu berbuat salah apa saja Bapak Ibu. Tetapi ini perlu kerja ekstra Bapak Ibu ya. Nah, ini yang karena kita sebagai guru sudah ditugaskan oleh negara, memang tugas kita untuk mendidik anak, kita tidak usah merasa capek, tidak usah merasa lelah. Kalau misalnya, Pak itu ngulang lagi, dibina lagi, ngulang lagi, bina lagi, panggil lagi, ya kan, direstitusi lagi, ditanya lagi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya, ya. Saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator ya Pak Carlo. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dong untuk Pak Timbul Wahyu Stowo sudah memberikan materi hari ini luar biasa. Sehingga banyak insight wawasan yang belum kita pahami, hingga menjadikan wawasan kita mengenai budaya positif di sekolah ini, tentang budaya positif dan bagaimana penanganan yang segitiga distribusi tadi yang sampaikan Pak Timbul tadi luar biasa. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita di malam ini akan membuka sesi tanya jawab. Kayaknya Pak Yudi Setiawan kena, boleh? Pertanyaan pertama Pak Yudi Setiawan. Gimana Pak Yudi? Kenapa resen? Oke, baik Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yudi Setiawan dari SMA Negeri Bangunjaya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Timbul Wahyu Sutopo yang terkait masalah tadi ada yang berupa seperti guru itu, maaf ngomong nih, ada pembahasan yang jangan marah, kita sering nasihatin, terus terutama yang
kalau nggak salah tadi masuk ke dalam waktu upacara bendera ya Pak ya. Itu pertanyaan saya sekarang nih kayak gini Pak. Bagaimana cara kita menerapkan ke anak-anak agar anak-anak itu memang disiplin memakai pakaian seragam yang rapi? Apakah harus memasang poster tentang kerapian, tentang kedisiplinan itu melalui BK, nanti ditempelkan di setiap sekolah atau mading sekolah, Pak? Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi Setiawan. Langsung ditanggapi Pak Timbul? Atau gimana satu Boleh lagi? nggak? Oke, silakan. Silakan. Oh, ada lagi. Ya, Silakan Pak satu aja Timbul. dulu nggak? Silakan Pak Ya. Timbul. Terima kasih Pak Yudi ya. Yang pertama ya, memang kita sebagai seorang guru itu seyogianya itu karena ada teori kontrol itu ada 5 ya. Teori kontrol itu ada seorang penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, teman, kemudian itu seorang manajer ya, seorang manajer. Nah, ini seyogianya yang harus kita lakukan itu adalah sebagai seorang manajer. Jadi kalau ada anak yang misalnya apa itu namanya tuh membuat kesalahan ya kan. Kalau itu misalnya sudah berulang-ulang, makanya kita perlu didata anak kemudian dipanggil. Jadi dipanggil direstitusi, sayupnya direstitusi seyogianya ya kan. Makanya sebenarnya tugas guru itu sangat luar biasa, banyak banget sebenarnya itu. Jadi sebenarnya tidak ada waktu untuk ngobrol dari pagi sampai siang, kita santai-santai, itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya itu nggak ada. Kemudian apalagi waktu untuk tidak hadir di sekolah, itu sebenarnya tidak ada, ya kan? Nah, itu makanya nanti mungkin Pak Yudi sebagai guru BK itu harus intensif dalam memanggil anak merestitusi. Jadi dipanggil, direstitusi, kenapa misalnya kan enggak pakai atribut, lengkap dan sebagainya. Dan satu, jangan kita sebagai penghukum, jangan marah-marah ya kan. Sesekali mungkin nggak masalah, tetapi jangan sampai kita sebagai penghukum ya kan kepada anak ya kan. Nah mungkin jadi salah satu yang harus kita lakukan itu adalah kita sering berkomunikasi sama anak, kita dekat sama anak, kita panggil ya kan anaknya ya kan. Walaupun itu memang banyak, anak kita tuh banyak, tapi kalau misalnya kita manajemen untuk kita panggil, sehari itu ada orang 5 atau orang 10, mudah-mudahan nanti karena yang bermasalah kan biasanya ya itu-itu aja. Dan kita memang tidak diharapkan untuk menjadi seorang penghukum. Beda antara penghukum dengan apa itu namanya konsekuensi ya, beda ya kan. Kalau misalnya anak tidak upacara bendera itu konsekuensinya dia harus hormat bendera, itu betul. Tapi kalau tidak ikut upacara bendera disuruh push up itu tidak betul. Karena kalau konsekuensi itu harus ada hubungannya. Kayak tadi misalnya tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR, dia diberikan kesempatan untuk nulis PR pada jam istirahat. Atau diberikan untuk nulis PR 3 kali, ya kan? 3 kali. Misalnya kalau PR-nya 1 lembar berarti 3 lembar. Itu harus ada hubungannya. Kalau tidak ikut senam, misalnya, ya dia senam sendiri atau mencari keringat sendiri, ya kan? Itu baru benar, ya kan? Itu tindakan-tindakan yang maksudnya kalau penghukum itu tidak boleh, tapi kalau konsekuensi itu masih dibolehkan. Nah, yang paling baik itu adalah itu restitusi. Jadi bukan hanya guru BK saja, sebagai guru mata pelajaran kita juga itu harus sering-sering panggil anak dengan sapa, senyum, tak marah-marah ya kan. Kita nggak marah-marah kepada anak. Marah itu hanya mungkin marah itu secara umum. Misalnya secara umum di lapangan ya kan. Itu marah secara umum itu nggak masalah, tapi kalau marah ke anak, ke satu orang, marah betul itu nggak boleh ya kan. Itu harus kita arahkan, kita sebagai pemantau, atau misalnya kamu tahu nggak peraturannya apa, kamu tahu nggak hari ini
pakai baju apa misalnya kan. Kamu tahu nggak kalau olahraga itu pakai baju apa? Nah, itu sebagai pemantau. Boleh kalau yang itu, nggak apa-apa ya kan. Ini harapannya seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita ini bahkan sering kita masih menggunakan penghukum atau pembuat rasa bersalah. Misalnya Pak Yudi ngomong, Bapak ini kecewa berat sama kamu nih. Nah, misalnya kan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Tapi mungkin sesekali lah. Tapi kalau kita sering kita lakukan itu nggak boleh. Karena arah kita itu adalah ke pemantau atau ke seorang manajer, ya kan. Makanya tugas kita tuh banyak. Nanti, waduh Pak, aku malas Pak. Misalnya malas ini ngulang terus, nggak apa-apa, ya kan. Emang tugas kita sebagai seorang guru. Dia berbuat salah, ngulang lagi, kita panggil lagi, restitusi lagi, kita tanya lagi apa yang mendasari perbuatan itu. Nah itu, kira-kira itu Pak Yudi jawabannya ya. Oke, lanjut Pak Carlo. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi Setiawan. Lebih kurang kayak gini Pak Yudi Setiawan. Bahwasannya apa itu? Ketika guru marah-marah, kita kembali lagi ke teori kontrolnya tadi, 5 kontrol tadi, itu motivasi negatif intrinsiknya itu paling rendah. Jadi takutnya kalau marah-marah itu akan membekas pada anak itu. Makanya tadi ada teori kontrol tadi ada yang positif dan negatifnya tadi, dan ini negatifnya paling low, paling rendah. Makanya perlu kita hindari sebagai guru, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan ini, harapannya dari 5 kontrol ini kita bisa lebih menaikkan cara kita mengajarnya, untuk bagaimana kalau bisa kita ke posisi kontrolnya manajer kayak gitu Pak. Jadi posisi negatifnya dari posisi tadi marah-marah atau menghardik dan sebagainya, penghukum yang sampai Pak Timbul tadi, jangan sampai terulang-ulang kali, karena ini akan membekas pada si anak tersebut. Seperti itu Pak Yudi Setiawan sebagai penyampaian dari Pak Timbul tadi. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya saya ada kesempatan untuk bertanya. Cukup? Silakan Bu Supriyati. Terima kasih kepada Bapak Carlo atas kesempatannya. Saya ingin bertanya sebagai guru mata pelajaran ini Pak ya. Nah kan di tempat kita ini banyak kasus-kasus guru yang kesandung hukum gara-gara memproses atau menghukum murid kayak gitu. Nah, dengan adanya kasus-kasus itu, saya berusaha untuk tidak menghukum murid. Misalnya murid itu melakukan kesalahan, saya tanya, kemudian saya tanya lagi sampai akhirnya, misalnya pertanyaannya begini, nah terus kamu kira-kira bagaimana mau menyelesaikan masalah ini, misalnya dia itu terlambat, terus dia tuh ngomong kayak gini, kalau saya terlambat lagi Bu, pokoknya saya ini siap disuruh push up 50 kali kayak gitu. Berarti dia tuh maksudnya pengennya tuh minta dihukum. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru sebaiknya? Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa Ibu Supriyati atas pertanyaannya. Langsung ditanggapi Pak Timbul. Oke. Terima kasih Ibu Supriyati ya sudah memberikan pertanyaan. Misalnya memang Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru itu rawan Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita akan misalnya ada anak terlambat atau anak sering terlambat atau berkelahi dan sebagainya. Kita emosi, kita melakukan hukuman yang luar biasa kepada anak sehingga menyebabkan anak itu terluka, ya kan? Maka ini akan menyebabkan kita ini akan tersandung kasus hukum Bapak Ibu. Ya betul Bapak Ibu. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Terus bagaimana Bapak Ibu ya kan? Cara mengatasinya misalnya di kelas misalnya. Kalau misalnya di kelas misalnya apa itu namanya itu ada anak yang sering terlambat, dipanggil aja anaknya itu ya kan. Atau dibuat keyakinan kelas dulu di kelas itu. Dibuat keyakinan kelas dulu. Itu harus disepakati oleh kelas secara bersama-sama. Nah, kemudian kalau anak itu ada yang mengulang sekali, 2 kali, panggil. Nggak apa-apa. Bapak Ibu itu boleh memanggil anak, ya kan, tapi tidak di, apa itu namanya itu, tidak di kelas. Jadi teman-temannya itu jangan sampai tahu kalau Bapak Ibu itu
ini. Jadi nanti teman-temannya, oh itulah kamu tuh salah, kamu tuh terlambat terus. Jangan Bapak Ibu. Dipanggil aja ke ruangan khusus, misalnya ditanya, kenapa kamu terlambat? Direstitusi Bapak Ibu ya kan. Direstitusi. Kemudian ditanya, kemudian kalau misalnya kamu terlambat lagi, nanti gimana misalnya kan? Oh saya siap misalnya push up. Ya karena ini adalah apa itu namanya itu kesepakatan, itu sah-sah saja ya kan, kesepakatan misalnya gimana kamu kemarin ya kan, ya Bu saya bertanggung jawab ya kan, misalnya saya mau push up 50 kali ya silakan, nggak masalah ya kan, karena ini sudah menjadi apa namanya itu, tapi bukan kita yang mengusulkan ya, misalnya nanti kalau terlambat lagi kamu push up 50 kali ya, bukan, itu kita meminta dari diri anak sendiri ya kan. Jadi nanti gimana kalau misalnya ini terlambat lagi ya kan? Itu ditanya ya kan sama anak. Jangan kita mengusulkan, nah itu tidak boleh. Kalau kita mengusulkan, nah itu Bapak Ibu ya. Walaupun kadang-kadang kita sesekali kita apa itu namanya itu memberikan apa itu namanya itu usulan ya misalnya kan. Tapi sebenarnya itu tidak pas secara teorinya seperti itu Bapak Ibu. Dan teori-teori ini tidak bisa kita terapkan secara 100% karena memang kadang-kadang memang harus perlu kita penegasan kepada anak. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira. Oke, cukup Pak Carlo kayaknya Pak Carlo. Kasih udah jam 9. Oke, terima kasih Pak Timbul Wahyustopo sudah memberikan materi hari ini, juga memberikan tanggapan terhadap pertanyaan teman-teman semua di sini. Kiranya Bapak Ibu, itulah sekiranya pembagian materi kita, sharing dari Pak materi kita mengenai budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita aplikasikan di lingkungan kita semuanya, dan tentunya bisa menjadikan kebaikan, menjadikan sebuah warna kebaikan untuk di sekolah kita Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini ya Pak Timbul. Ada kata-kata closing? Ada kata-kata closing Pak Timbul? Oke, ada satu. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru jangan pernah bosan dalam mendidik, jangan pernah bosan dalam membina anak, karena memang ini sudah menjadi tugas kita, tugas yang diberikan negara untuk kita semua. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa Pak Timbul, closing yang sangat bermakna sekali terhadap pemateri kita hari ini. Demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu semuanya kita lapaskan hamdalah pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa moderator acara pada kesempatan kali ini mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh